Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, uh, seperti telah kita ketahui bersama, umat paroki Ratu Rosari Suci dan juga umat keuskupan kita, Keuskupan Manado ini sudah menjalankan tata perayaan Ekaristi tahun 2020 ini cukup lama. Walaupun nanti efektif berlaku bulan ini, tetapi kita sudah menjalankannya cukup lama, dan juga ada juga usaha kita untuk belajar seperti tanggapan-tanggapan umat yang baru, jawaban-jawaban umat yang mungkin hanya sedikit berbeda. Dan memang ada misalnya kalau salah menyanyi atau apa, itu hal yang wajar dalam proses untuk peralihan menggunakan tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk selalu mau belajar bagaimana kita mengenal iman kita, dan ini adalah puncak iman kita, yang di dalam Misa Kudus ini, di dalam tata perayaan Ekaristi ini, kita mau lebih mengenal sebelum kita juga menggunakannya atau mempraktekkannya dalam liturgi setiap hari Minggu maupun hari-hari biasa. Karena itu kita perlu mengenal tata perayaan Ekaristi ini dari awal sampai akhir, supaya kita bisa melihat, oh ternyata ada perubahan-perubahan di bagian ini, atau mungkin ada yang saya tidak ketahui tentang bagian-bagian tertentu dari tata perayaan Ekaristi. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama. Saya yang berbicara bukan berarti orang yang tahu banyak hal, tetapi kita mau belajar bersama. Siapa tahu juga di antara Bapak Ibu, anggota umat, ada yang lebih memahami bagian-bagian tertentu, kita bisa saling memberikan informasi, tetapi apa yang kita boleh sharingkan bersama malam hari ini adalah yang akan kita gunakan nanti di dalam paroki kita, dan juga sebagaimana juga telah disosialisasikan oleh keuskupan kita. Nah, untuk tata perayaan Ekaristi bukan hanya TP yang baru, tetapi secara keseluruhan sejak dulu tata perayaan Ekaristi ini punya kerangka, ada 4 kerangka besar. Yang pertama ritus pembuka. Ritus pembuka, yang kedua liturgi sabda, yang ketiga liturgi Ekaristi, dan yang terakhir adalah ritus penutup. Nah, adalah sulit bagi kita untuk belajar sesuatu bukan seperti kuliah, tetapi kita akan belajar sesuatu yang sangat luas, sangat kaya, tidak mungkin hanya dalam 1 jam ini. Karena itu, kami dari seksi liturgi membaginya nanti jadi 4 bagian ya. Jadi untuk malam hari ini kita akan mendalami 1 bagian saja, yaitu ritus pembuka saja. Nanti Selasa depan kita akan lihat liturgi sabda. Liturgi sabda ini juga sebenarnya bisa digunakan juga kalau kita mendalami bersama, kita bisa juga lihat dan terapkan di dalam ibadat sabda kita di wilayah-wilayah rohani maupun di kategorial, karena berkaitan erat dengan peribadatan ibadat sabda di wilayah-wilayah rohani maupun kategorial. Dan nanti bagian liturgi Ekaristi nanti 2 minggu berikutnya, dan yang terakhir ritus penutup. Jadi malam hari ini hanya 1 bagian saja. Dan bagi Bapak Ibu yang memperhatikan dari awal sampai akhir, nanti ada kuis berhadiah ya. Ada 3, mungkin kalau ada yang ingin menjawab, ada 3 hadiah menarik yang akan diberikan bagi yang mengikutinya dan bisa menjawab pertanyaan dari kuis yang diberikan. Nah, kita masuk pada ritus pembuka. Tujuan dari ritus pembuka ini adalah mempersiapkan umat untuk mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian serta melayakkan diri untuk merayakan Ekaristi. Jadi ini adalah bagian pembuka yang memiliki beberapa urutan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar, pernah juga terlibat di dalam pelayanan untuk misalnya lektor atau pemazmur atau dirigen, jadi tahu bagian-bagian ini secara keseluruhan. Tetapi ada juga yang mungkin baru pertama kali dengar, atau sebenarnya karena ini adalah misa yang orang ikuti setiap hari Minggu paling kurang, jadi sebenarnya sudah familiar, tetapi mungkin orang tidak tahu bahwa dia punya urutan-urutan yang sangat indah. Nah, untuk ritus pembuka ada 8 urutan atau 8 bagian. Yang pertama, perarakan masuk. Perarakan masuk, kedua tanda salib, ketiga salam, keempat pengantar, kelima tobat, keenam Tuhan kasihanilah, ketujuh kalau dia pesta atau hari raya ada madah kemuliaan, dan kedelapan doa kolekta. Nanti kan orang bertanya, oh bukan doa pembuka ya?
Nah, ini juga hal yang nanti Tora akan dalami bersama di malam hari ini. Nah, untuk lebih efektif saya lanjut. Kita sebelum masuk dalam bagian-bagian dari dari ritus pembuka ini, setiap umat beriman diharapkan kalau Tora mau masuk gereja, kalau Tora mau hadir perayaan Ekaristi, tentu harus ada persiapan. Kalau orang ketemu presiden, orang ketemu gubernur, atau ketemu pejabat-pejabat siapa saja, kita pun tahu berarti harus ada persiapan. Tidak mungkin saya datang dengan pakaian yang compang-camping atau saya tidak bersikap sepantasnya. Ada tutur kata yang saya harus jaga ketika berhadapan dengan orang yang terhormat atau pejabat. Nah, itu cara kita bersikap dengan orang-orang dunia ini, sesama kita. Kita memiliki cara bersikap yang penuh hormat, penuh kesopanan, penuh tata krama, apalagi dengan Tuhan semesta alam. Maka tata perayaan Ekaristi, Misa Kudus sebagai puncak kehidupan beriman umat, puncak dari liturgi kita juga perlu membuat persiapan ketika kita hendak mengikuti perayaan Ekaristi. Saya buat dalam urutan seperti ini. Yang pertama yaitu misalnya kita bisa menyiapkan hati dengan mengaku dosa, doa pribadi dan puasa. Ini suatu tradisi memang yang sudah lama diabaikan. Kalau dulu mungkin ada anggota umat yang lebih sepuh, adalah hal biasa dalam gereja Katolik kalau orang melihat ada orang-orang yang sebelum ikut misa hari Minggu, hari Sabtunya mereka mengaku dosa. Malahan di jadwal-jadwal paroki-paroki masih ada, kalau lihat di papan-papan bentuk lama, kalau sekarang kan serba ada yang digital, ada juga dengan neon box, tetapi zaman dulu masih ada juga jadwal pengakuan dosa setiap Sabtu, itu biasanya rata-rata paroki jam 5 sore. Nah, itu bagian-bagian dari cara umat mempersiapkan diri bahwa kita menghadap Tuhan semesta alam, saya ingin ditemukan dalam keadaan layak dan pantas untuk menyambut tubuh Tuhan. Nah, pengakuan dosa, doa pribadi, maupun puasa ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Tentu saja di tengah pandemi ini, kita diminta juga untuk bijak. Kalau memang tidak memungkinkan, ya setidaknya doa pribadi atau puasa yang dianjurkan, misalnya 1 jam sebelum misa itu, kita dianjurkan untuk tidak makan, tidak minum. Nah, ini menjadi juga suatu keprihatinan kalau kita melihat di bangku-bangku gereja di paroki kita, mungkin orang temukan ada bungkus permen, atau makanan-makanan lainnya di dalam gereja di saat misa. Adalah baik juga untuk mengajak anak-anak menghadiri misa kudus, tetapi kita juga harus memperhatikan sejak dini untuk menanamkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan kafetaria. Ada berbagai cara-cara yang lebih bijak untuk menenangkan anak, bukan hanya dengan memberikan permen atau apa, supaya memang disadari bahwa ini tempat khusus, tempat kudus. Demikian pula di bagian kedua saya katakan, datang sebelum misa dimulai dengan berpakaian yang sopan. Kita diminta untuk berpakaian yang sepantasnya. Bukan dari jogging terus langsung datang ke gereja dengan pakaian olahraga. Nah, sikap hormat dan pantas ini dipenuhi rasa syukur ini sudah ditunjukkan sedari masih di depan pintu gereja. Kalau kita lihat di gambar, ini adalah pintu suci, ya, pintu tahun jubileum. Ketika Paus Fransiskus membuka pintu suci tahun jubileum, kita melihat bahwa kekudusan gereja itu sudah dilihat, sudah nampak sejak sedari depan pintu. Kalau Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu tahu ketika memulai hidup rumah tangga, semua diawali dari depan pintu gereja ini. Entah gereja paroki, entah gereja dimanapun Bapak Ibu mungkin memasuki kehidupan pernikahan, tetapi pasti itu dijemput di depan pintu gereja. Ketika dibaptis, kita dihantar oleh orang-orang tua baptis kita, oleh orang tua kita melalui pintu gereja. Ketika meninggal pun, tutup usia pun, ketika diantar jenazah di dalam peti, kita akan melalui pintu gereja. Jadi pintu ini adalah lambang juga
peralihan antara dunia dengan surga. Karena di dalam gereja ini kita akan mengalami cita rasa surga lewat Roh Kudus. Karena itu, sedari depan pintu kita diajak untuk tahu bersikap sedari depan pintu gereja. Nah, maka kita akan menemukan di dalam gereja ketika kita masuk, ada bejana atau tempat untuk mengambil air suci. Yang memang dalam keadaan pandemi ini, ada beberapa paroki untuk protokol kesehatan tidak menyediakan, termasuk juga di paroki kita, tetapi semoga ke depan bisa ada solusi lebih baik. Seperti ada paroki-paroki pakai kayak mesin otomatis ya, untuk bisa mengeluarkan air suci secara otomatis tanpa harus dicelupkan. Tetapi ini adalah bagian dari kekayaan tradisi gereja, bahwa kita menandai diri dengan air suci sambil membuat tanda salib ketika kita memasuki gereja. Menandakan bahwa kita sedang memasuki tempat yang maha kudus, di mana kita dengan menandai diri dengan air suci, kita memohonkan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan untuk melayakkan kita memasuki rumah Tuhan dan ikut serta dalam tata perayaan Ekaristi. Nah, bentuk persiapan lainnya adalah ketika kita sudah sampai, ini saya mencoba mulai dari awal ya, dari awal sebelum mulai dari ritusnya, tetapi saya mulai dari awal ketika kita tiba di gereja. Maka ketika kita tiba di samping tempat duduk kita adalah hal yang wajar, biasa bahwa kita melihat juga dan kita juga melakukan bahwa kita berlutut atau membungkuk dengan hormat. Nah, orang bertanya, membungkuk ke arah mana? Apakah kita membungkuk ke altar? Apakah kita membungkuk ke salib? Kita ketika misa belum dimulai, kita membungkuk ke arah tabernakel. Dan memang adalah ideal juga bahwa paroki kita memiliki tabernakel yang berada tepat di belakang altar. Jadi tidak kesulitan. Tetapi kalau misalnya ada paroki-paroki tertentu yang posisi tabernakelnya tidak berada di bagian panti imam, tetapi agak ke samping, maka umat akan berlutut ketika tiba di gereja sebelum memulai mengikuti perayaan Ekaristi. Dia harus berlutut ke arah tabernakel di mana Kristus ada. Maka mungkin bisa jadi dia sedikit menyamping. Tetapi kalau di paroki Ratu Rosari Suci Tuminting tidak kesulitan, karena posisi tabernakel memang berada di panti imam, di bagian depan. Sehingga kita tidak perlu mengarahkan ke kiri, ke kanan, tetapi kita berlutut ke arah tabernakel. Sesudah itu kita duduk untuk mungkin doa pribadi. Ada doa pribadi yang sangat bagus dari Santo Fransiskus Assisi. Dan orang-orang dulu juga masih ada juga yang tahu doa ini. Entah mereka lewat, entah mereka masuk ke dalam gereja, mereka mendoakan doa ini, doa dari Santo Fransiskus Assisi. Sambil berlutut atau doa pribadi, mereka mengucapkan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu, di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Amin. Jadi kita menyembah Tuhan, baik di paroki kita maupun di semua gereja. Ini suatu ungkapan juga kesatuan kita dengan seluruh umat Katolik di seluruh dunia, bahwa kita menyadari rumah Tuhan, gereja kita adalah gereja di mana ada Yesus sendiri. Kalaupun tidak ada misa, tetap kita bisa memandang Tuhan di dalam tabernakel di mana Tuhan berdiam. Nah, ini persiapan, beberapa bentuk persiapan. Kemudian, kita juga diajak untuk menyadari bahwa kita berada di rumah Tuhan, bukan di aula paroki, bukan di restoran, bukan di gedung pertemuan atau gedung kantor, tetapi gereja, bangunan gereja adalah bangunan suci. Saya mengutip kitab hukum kanonik, kanon 1214 sampai 1220, saya ringkas. Kitab hukum kanonik mengatakan, gereja adalah bangunan suci yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi. Ibadat ilahi itu apa ya? Misa kudus, brevir, pengakuan dosa, dan lain-lain. Maka sebenarnya dari kata ini, bahwa gereja adalah bangunan suci yang diperuntukkan bagi ibadat, berarti tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan peribadatan.
Kita mungkin pernah melihat entah di YouTube, entah di video-video lainnya, mungkin karena berbagai kemunduran di Eropa, sehingga ada gedung-gedung gereja yang diizinkan untuk jadikan tempat konser. Bukan konser lagu rohani, tetapi lagu-lagu yang sangat-sangat tidak rohani. Nah, ini menyalahi aturan dari tujuan gereja sebagai bangunan suci itu diperuntukkan. Untuk ibadat. Bukan untuk tempat di mana misalnya ruang makan bersama untuk acara umat. Walaupun itu yang hadir semua adalah umat, tidak bisa gereja dijadikan tempat makan bersama. Nah, hanya boleh untuk ibadat. Gereja hanya boleh didirikan atas persetujuan uskup setempat. Jadi tidak boleh sembarang orang memutuskan, oh saya mau bangun gereja. Saya mau bangun gereja silahkan, tetapi apakah itu umat Katolik bisa beribadat di situ, itu lain soal lagi, karena hanya boleh didirikan atas persetujuan uskup setempat. Dan gereja itu harus dikuduskan, diberkati sebelum digunakan. Ada tata dedikasi gereja dan altar untuk pemberkatan gereja itu. Paroki kita juga pasti ketika didirikan juga melalui proses yang sama. Gereja harus dikuduskan, diberkati, agar bisa digunakan untuk beribadah. Nah, konsekuensi ketika gereja telah menjadi bangunan suci, rumah Tuhan, maka bangunan ini sesuai kitab hukum kanonik mengatakan harus dipelihara kebersihan dan keindahannya yang layak bagi rumah Allah. Ini hukum gereja. Dipelihara kebersihan dan keindahannya yang layak bagi rumah Allah. Kalau mungkin kita bisa melihat paroki kita, dan mungkin semoga ke depan juga bisa tergerak. Saya tahu bahwa ketika tugas liturgi, misa hari Sabtu dan Minggu, wilayah-wilayah rohani juga punya tanggung jawab untuk membersihkan gereja sebelum misa. Nah, ini bukan tugas yang diberikan pastor ya, ini bukan tugas yang diberikan oleh Dewan Paroki, tetapi tugas sebagai umat beriman, sebagaimana diatur dalam kitab hukum kanonik, bahwa kita harus memelihara kebersihan, kita harus menjaga keindahannya. Kalau gereja kita dalam keadaan tidak bersih, tidak indah, maka orang akan sulit melihat gereja itu sebagai rumah Tuhan. Apalagi arsitektur bangunan gereja kita, gereja paroki kita, tidak seperti yang digambar ini. Tidak seperti misalnya gereja katedral Jakarta. Gereja katedral Jakarta yang perlu waktu puluhan tahun dibangun dengan segala arsitektur yang luar biasa. Gereja kita kan mungkin agak minimalis ya. Tentu saja ya, dengan segala keterbatasan yang ada, kita berusaha membangun rumah Tuhan yang layak, dan mungkin ke depan juga akan kita pugar atau kita akan renovasi bangunan gereja paroki kita. Tetapi bangunan yang ada saat ini juga perlu dipelihara kebersihan dan keindahannya. Dan di bagian akhir dikatakan, dan agar segala sesuatu yang tidak cocok dengan kesucian tempat itu dijauhkan daripadanya. Jadi, yang tidak berhubungan dengan peribadatan, yang dapat menodai kesucian tempat rumah ibadat itu, harus dijauhkan dari penggunaan gereja. Jadi gereja, bangunan kita tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar peribadatan. Nah, dengan demikian umat tahu bahwa perayaan Ekaristi yang kita selenggarakan tidak dilakukan di sembarang tempat, tetapi di satu ruang, di satu bangunan yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, yang sudah diberkati untuk peribadatan. Maka dengan demikian, saya ingat kata-kata Santa Teresa Avila, dia mengatakan, semakin seorang dekat dengan Tuhan, pergaulannya dengan Tuhan juga akan semakin terhormat. Jadi, kalau orang itu sungguh dekat dengan Tuhan, dia juga pasti tahu cara bersikap ketika ada di gereja. Dia juga tahu bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk misa, maka dia juga tahu bersikap bahwa, oh ini adalah saat khusus di mana saya akan mengikuti misa kudus, maka saya juga harus tahu cara bersikap, karena saya akan bertemu dengan pribadi yang saya cintai, melebihi segala Raja semesta alam. Nah, kita masuk pada bagian pertama dari
ritus pembuka, perarakan masuk. Sikap liturgi perarakan masuk, seperti sudah kita ketahui bersama, adalah berdiri. Sebenarnya tidak perlu lagi dikatakan, mari kita berdiri. Umat, kalau dia sungguh-sungguh Katolik, dia tahu kalau sudah perarakan bagian perarakan masuk, maka sikap liturgi adalah berdiri. Walaupun memang bisa saja dalam paroki ada MC untuk mengajak umat yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua, hari ini misalnya Minggu tanggal sekian, kita masuki Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dengan petugas liturgi, wilayah rohani apa, dengan selebran, Pastor Beni Pangke misalnya. Kemudian masuklah diajakan, mari kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembuka. Nah, itu biasanya ungkapan awal dari MC. Nah, dalam perarakan masuk ini, dalam PUMR atau dalam tata perayaan Ekaristi juga, di buku merah, Bapak Ibu bisa baca juga, setelah umat berkumpul, saya kasih catatan tebal ya di situ, setelah umat berkumpul, imam bersama para pelayan berarak, menuju altar, diiringi nyanyian perarakan masuk. Nah, ini catatan saya kasih tebal, setelah umat berkumpul. Nah, ini ada dalam tata perayaan Ekaristi kita yang baru ya, TPE 2020, dan mungkin lebih awal lagi sejak TPE 1970. Tetapi sejak awal misa yang ratusan tahun lalu, bahasanya sedikit berbeda. Bahasanya begini, setelah imam siap, bukan setelah umat berkumpul. Jadi memang pembaharuan liturgi saat ini lebih menekankan peran umat. Bukan seperti dulu misalnya setelah imam siap. Jadi seringkali orang kejadian misalnya mungkin umat masih sementara duduk, tiba-tiba imam so masuk. Dorang mau siap dia nyanda, pokoknya masuk sudah. Nah, kalau dalam tata perayaan Ekaristi yang baru dikatakan setelah umat berkumpul. Jadi ketika umat sudah duduk dengan tenang, sudah berada di tempat duduk masing-masing, sudah siap hatinya, maka dinyanyikan nyanyian perarakan masuk, dan umat pun berdiri untuk mengikuti perarakan masuk. Nah, nyanyian perarakan di bagian kedua bisa dilihat, wajib melibatkan seluruh umat, karena tadi dikatakan setelah umat berkumpul, berarti penekanannya kan umat. Umat yang diharapkan pertama dan terutama yang siap lebih dahulu untuk misa. Nah, nyanyian perarakan wajib melibatkan seluruh umat, berarti jangan cari lagu-lagu yang umat ingin tahu. Kan ada nyanyian pembuka, kalau memang lagu-lagu itu ada lagu, memang katu adalah baik kalau orang juga bisa belajar semua bagian atau semua lagu di nyanyian pembuka. Tetapi kalau memang masih mau latihan atau umat banyak belum tahu, mungkin bisa dicoba dulu di wilayah rohani misalnya, atau dilatih dulu di kelompok-kelompok kategorial. Tetapi ketika misa, ketika sudah dalam tata perayaan Ekaristi, dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, nyanyian perarakan masuk atau yang dulu dibilang nyanyian pembuka harus lagu yang bisa melibatkan seluruh umat. Jadi percuma lagu merdu, misalnya lagu dengan segala, apalagi misalnya bahasa Latin atau lagu choir begitu, tetapi cuma segelintir orang yang bisa menyanyi. Nah, nyanyian perarakan masuk bukan itu tujuannya. Nyanyian perarakan masuk itu melibatkan seluruh umat, memperhitungkan juga durasi, agar tidak terlalu lama atau melelahkan. Jadi, ibarat dang tora misalnya, ada orang misalnya, taruhlah, dia letih dari kerja, apalagi kalau misa-misa hari raya jatuh di hari biasa misalnya. Orang dari segala kesibukan di luar, ketika dia masuk ke gereja, kita harus bisa membangkitkan kerinduan mereka untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bernyanyi bersama.
Nah, bagaimana kita membangkitkan itu kalau kita mulai dengan mengangkat lagu yang sama sekali mereka tidak tahu? Nah, durasinya juga jangan terlalu panjang supaya orang juga tidak bosan. Tidak terlalu melelahkan, tidak terasa terlalu melelahkan. Nah, ritus pembukaan ini juga cuman bagian pembukaan dari inti perayaan Ekaristi, yaitu ibadat sabda dengan liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Jadi jangan terlalu lama, jangan sampai cuma lagu pembuka saja so makan waktu 10 menit, 15 menit, tidak boleh begitu. Nah, patokannya juga adalah kalau dikatakan nyanyian perarakan, fokusnya adalah mereka yang berarak masuk, yaitu para petugas liturgi bersama imam. Jadi, tujuan nyanyian perarakan masuk juga itu untuk mengiringi perarakan yang memasuki gereja. Nah, karena itu di bagian di bawahnya dikatakan, nyanyian perarakan sedapat mungkin diusahakan sesuai dengan makna teologi. Jadi menyambut kehadiran sesuai dengan misalnya kalau dia pesta Kristus Raja misalnya, carilah lagu yang sesuai. Jangan misalnya ketika pesta Kristus Raja misalnya diangkat lagu pembuka misalnya Oh Rahmat yang Mengagumkan misalnya. Kan ada banyak lagu Kristus Raja. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, itu kan contoh. Nah, melambangkan kesatuan umat. Jadi umat bisa menyanyi bersama itu juga melambangkan kesatuan umat. Nah, nyanyian perarakan ini diangkat apakah imam ada di dalam gereja atau kapan? Nyanyian perarakan dimulai beberapa saat sebelum imam dan para petugas masuk. Kalau trompet paroki biasanya ada lonceng yang menandakan supaya DP petugas langsung angkat DP lagu. Jadi jangan juga ketika lonceng berbunyi DP dirigen masih dengan pelan-pelan berjalan santai untuk maju ke depan, harus langsung siap mulai ketika lonceng sudah berbunyi. Nah, sampai kapan nyanyian perarakan itu dinyanyikan? Sampai imam tiba di kursi pemimpin. Sampai imam tiba di kursi pemimpin. Jadi bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang. Tidak harus misalnya kalau selesai lagu, berarti boleh tambah lagu lain. Tidak harus. Sebaiknya lagu yang sama tapi dinyanyikan, diulangi lagi. Nah, dia dimulai beberapa saat sebelum imam petugas masuk, dan dia berhenti saat imam tiba di kursi pemimpin. Nah, karena itu, kalau toh DP teks so dekat-dekat akhir misalnya, semua dekat akhir tapi imam masih sementara pendupaan misalnya, dan ternyata lagunya sudah selesai, tetapi tanggung untuk mau diangkat lagi, tidak masalah kalau dia ada misalnya organis, maka minta organis untuk tetap memainkan musik, walaupun sudah tidak dinyanyikan. Akan tetapi di bagian akhir, jangan langsung memotong atau menghentikan lagu ketika imam sampai di kursi imam atau di legium. Jadi jangan karena, pastor sudah sampai di kursi, berarti lagu masih di tengah-tengah, tiba-tiba stop. Nggak bisa. Jadi tetap usahakan selesai secara berhikmat. Oke, kita lanjut. Ini contoh lagu, nyanyian perarakan masuk. Dengan gembira bersama melangkah. Dari teks saja so jelas. Dengan gembira bersama melangkah. Maka, kalau ini adalah lagu dengan gembira bersama melangkah, jangan dinyanyikan dengan nada duka cita. Jangan menyanyi dengan nyanyian tanpa pengharapan. Dengan gembira bersama apalagi kalau dia misa jam 6 subuh, daratan. Jangan menyanyi juga tanpa pengharapan. Nyanyikanlah dengan penuh sukacita. Kalau dia dengan gembira, berarti nyanyikan dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua seperti itu. Nah, jadi tinggal tergantung yang mengangkat lagu juga sebenarnya tidak harus juga orang-orang yang memang sangat-sangat hebat menyanyi, tetapi yang penting dia menyanyikan dengan penuh sukacita. Nah, sesudah itu, urutan prosesi ini juga penting mungkin bagi para petugas ya, khususnya misdinar, mudah-mudahan ada juga misdinar yang hadir.
urutan prosesi yang paling depan adalah pembawa wiruk. Pembawa wiruk adalah yang paling depan. Biasanya, nggak tahu kalau di paroki Torang biasanya agak berbeda, ada 2 petugas, tetapi kalau biasanya pembawa wiruk dia juga pembawa navikula. Jadi tempat dupanya dia juga yang pegang. Jadi cuma 1 orang. Boleh dilihat juga di gambar sebelumnya. Ini kan ada gambar ini ya, seperti ini ya. Gambar sebelumnya urutan di balik tulisan ada petugas yang berarak masuk. Nah, jadi diawali dengan pembawa wiruk, sesudah itu salib prosesi, dan biasanya salib prosesi itu diapit dengan lilin. Ada lektor dan pemazmur jika ada petugas liturgia hadir, disusul dengan diakon jika ada, dan diakon akan membawa evangeliarium. Yang boleh memegang evangeliarium adalah diakon. Tapi kalau diakon tidak ada, maka itu akan dipegang oleh salah satu petugas liturgi, yaitu lektor atau pemazmur. Dan yang paling belakang adalah imam selebran. Ini dalam prosesi meriah ya, misa hari Minggu misalnya. Tapi kalau misa harian tentu saja beda. Nah, para pelayan hendaknya menghindari untuk membawa serta barang-barang yang tidak esensial dalam perayaan perarakan masuk. Pernah saya juga ketika dalam salah satu misa, ada satu lektor yang mungkin di Petas Mahal, tapi dia masuk ikut perarakan dengan meneteng bukan buku leksionarium, bukan buku bacaan, tetapi dia meneteng tas. Ibu sudah dengan baju alba, tetapi dia membawa tasnya yang memang lumayan menyolok. Jadi kalau perarakan ibu-ibu juga tenteng tas, mungkin kalau ujang bisa jadi dia bawa payung. Tidak boleh ya kalau dalam perarakan. Kalau dalam perarakan, kalau petugas liturgi hanya membawa barang-barang yang esensial. Barang-barang yang esensial, yaitu buku untuk buku lektor, ya buku bacaan. Ya. Nah, ketika tiba di depan altar, semua yang berarak kemudian berlutut atau membungkuk, kecuali pembawa evangeliarium dan juga yang membawa salib perarakan ya. Nah, pembawa evangeliarium dia cukup membungkuk, tetapi dia langsung menuju ke altar dan menempatkan evangeliarium di altar, seperti contoh di gambar ya. Paus Fransiskus mencium altar, tetapi juga di situ ada evangeliarium yang ditaruh. Jadi posisi evangeliarium itu diletakkan di bagian tengah altar. Karena torang paroki altar tidak terlalu besar, jadi mungkin bisa ditaruh agak ke samping, tetapi tetap dilepas di atas altar. Jadi petugas yang membawa evangeliarium itu harus selalu duluan naik ke panti imam, bukan imam yang duluan, tetapi petugasnya sesudah dia lepas evangeliarium, dia turun lagi karena untuk menunggu untuk berlutut sama-sama dengan imam, dan juga imam akan naik ke altar menciumnya, sementara para pelayan lainnya menuju tempat duduk. Nah, imam kemudian mendupai salib altar, lalu imam ke kursi pemimpin dan menghadap ke arah umat. Dalam posisi semuanya ini, kita tetap berdiri ya. Umat tetap berdiri. Oke, kita lanjut. Nah, altar sendiri adalah, mungkin sekedar tambahan juga, altar adalah tempat kurban ekaristi dirayakan. Ada 2 jenis altar. Ada altar tetap, ada altar yang dapat bergerak. Kalau di paroki kita masuk kategori altar yang dapat bergerak. Altar tetap itu dia bahannya dari batu dan menyatu dengan lantai. Jadi tidak bisa lagi digeser-geser. Itu altar tetap. Jadi paroki kita memiliki altar yang dapat bergerak karena masih bisa digeser. Nah, altar ini dibuat dari bahan batu atau bahan lain yang pantas. Kalau memang kayu itu baik, bisa digunakan. Altar harus dikuduskan, diberkati sebelum digunakan, dan hendaknya tradisi kuno untuk memendam relikwi para martir atau orang kudus lainnya di bawah altar dipertahankan. Kalau di paroki kita sepertinya tidak ada ya. Tetapi ini contoh yang ada gambar di bawah ini. Yang gambar pertama adalah gambar altar, gambar kedua adalah posisi di mana relikwi berada di tengah altar. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya yang Bapak Suci Paus Fransiskus cium altar, biasanya di bagian situ juga adalah tempat di mana relikwi itu disimpan. Ya, kita lanjut.
Nah, ini yang tadi dibicarakan tadi, evangeliarium. Petugas yang membawa evangeliarium biasanya dia berarak, dia sedikit mengangkat ke atas. Apa beda evangeliarium dengan leksionarium? Kalau leksionarium yang biasa kita gunakan dalam misa juga, bedanya kalau evangeliarium itu hanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sesuai penanggalan liturgi atau sesuai kalender liturgi. Bukunya kalau punya kita seperti yang digambar kedua tadi. Sementara leksionarium itu sudah ada di situ bacaan pertama, sudah ada di situ Mazmur tanggapan, ada bacaan kedua, ada bacaan Injil, haleluya, atau bacaan-bacaan harian lainnya. Jadi beda-beda buku leksionarium. Tapi biasanya evangeliarium di paroki kita hanya satu, yang buku merah. Tapi ada juga evangeliarium yang karena memang buku ini adalah buku yang penting dalam peribadatan, dalam liturgi, dan sering dipakai dalam perarakan, maka ada malah evangeliarium yang sudah begitu tua dan sangat berharga. Contoh yang digambar ini, dia sejak tahun 800-an kalau tidak salah ini, di Keuskupan Swiss. Evangeliarium mereka dari emas, sampulnya dari emas, dan dihiasi dengan batu-batu permata, batu-batu berharga. Kalau kita mungkin ya setidaknya bahannya itu solid atau kokoh ya. Punya kita mungkin tidak semahal punya mereka, tapi itu punya nilai historis. Itu menandakan bahwa betapa berharganya firman Tuhan yang tersimpan atau yang tertulis dalam buku evangeliarium. Jadi yang dibaca imam saat misa sebaiknya adalah evangeliarium dalam bacaan Injil. Nah, kita masuk di bagian berikutnya sesudah perarakan masuk, yaitu tanda salib. Kalau kita lihat buku merah, kita lihat buku-buku sebelumnya agak sedikit berbeda yang buku TPS sebelumnya, maka kita melihat hanya ada satu terjemahan untuk tanda salib, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan demi nama Bapa, bukan atas nama Bapa, karena memang kalau dari segi teks Latinnya, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, maka sebenarnya teks yang paling mendekati dalam bahasa Indonesia adalah dalam nama Bapa. Karena itu memang pembaruan liturgi dan tata perayaan Ekaristi baru, teks-teks yang ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah lebih dibuat mendekati teks asli dalam bahasa Latin. Nah, membuat tanda salib ini sudah menjadi kebiasaan orang Kristen, jadi sudah lama ya, sejak abad kedua. Sebelum perpecahan gereja pun, sudah ada orang-orang Kristen sudah biasa membuat tanda salib. Jadi bukan nanti orang Katolik zaman now tiba-tiba ngoni bikin gerakan-gerakan yang tidak ada dalam kehidupan gereja para rasul. Jadi ini suatu kekeliruan kalau ada orang bilang begitu, karena tanda salib itu sudah jadi kebiasaan sejak tahun 200 Masehi. Nah, tetapi di awal tanda salib sebagai awal misa memang secara teks bukunya baru tercatat pada abad ke-14. Nah, tanda salib ini ada orang berbeda-beda ya. Ada orang yang suka pakai 3 jari, ada yang pakai 2 jari, tidak masalah. Intinya kita membuat gerakan tanda salib. Tentu saja masing-masing punya pembenaran secara teologi atau secara ritus atau secara tradisi gereja timur atau gereja barat. Kita bisa saja mendiskusikan banyak hal tentang itu, tetapi itu tidak menjadi mau kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ya kita pakai yang cara Katolik dari kiri ke kanan. Katolik Roma, Ritus Latin. Jadi, tetapi soal bagaimana posisi tangan, ada yang suka cium sesudah itu, gaya-gaya Spanyol mau cium dalam bentuk salib di bibir, itu terserah. Tetapi tetap perayaan Ekaristi akan diawali dengan tanda salib sesudah perarakan masuk. Nah, dalam misa Romawi 1570, jadi ada orang bilang, ada berapa tanda salib dalam misa? Jangan juga terjebak bahwa hanya ada 2 tanda salib, hanya ada buka dan tutup. Tidak juga kita terlalu kaku di situ, karena kalau kita melihat dalam sejarah gereja, khususnya dalam misalnya Romawi 1570, dalam misa Tridentin selama ratusan tahun digunakan, ada kurang lebih 40 kali tanda salib dibuat dalam misa. Memang sekarang semakin disederhanakan, tetapi jangan bilang orang yang membuat tanda salib banyak atau sedikit, itu kalau sedikit DP kadar iman kurang, kalau banyak terlalu berlebihan juga mau bilang sok suci.
itu kita tidak bisa serta-merta mengatakan demikian. Karena ini adalah perkembangan dari sejarah gereja, tetapi apa yang sekarang diwajibkan untuk dilakukan dalam tata pelayanan Ekaristi itu yang kita lakukan. Kalau ada tambahan-tambahan, maka itu sifatnya devosi umat atau rasa beriman umat, cita rasa beriman umat. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah membuat gerakan-gerakan yang hanya khusus imam, misalnya memberkati piala, atau misalnya mengangkat hosti, atau misalnya mengucapkan kalimat konsekrasi, itu tidak boleh. Nah, tanda salib ini bisa dinyanyikan. Tetapi bagian imam tidak perlu diiringi alat musik. Jadi ini juga mungkin perhatian bagi para dirigen, organis khususnya, yang diiringi dengan musik cukup jawaban umat. Cukup jawaban umat saja. Jadi bagian imam tidak perlu diiringi alat musik. Nah, tanda salib dilakukan dengan hikmat, tidak boleh serampangan. Kan ini kan dalam liturgi jangan juga seperti usir lalat ya. Itu kita sudah cukup tahu. Pemimpin pun dalam arti ini adalah imam. Ini juga bisa berlaku dalam ibadat wilayah rohani ya. Pemimpin pun harus mengucapkan tanda salib ini dengan nada yang sedemikian rupa untuk memancing aklamasi amin dari umat. Amin. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa atau jangan menggunakan nada misalnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi dia sendiri yang jawab aminnya dan tidak memberikan kesempatan, karena itu misalnya kalau dinyanyikan lebih kentar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari nadanya kita tahu akan ada kelanjutan. Maka umat menjawab amin. Nah, itu yang maksudnya. Nah, juga dalam peribadatan baik di wilayah rohani juga, karena harus ada partisipasi umat ya dalam setiap perayaan liturgi. Jadi jangan dimonopoli oleh pemimpin saja, begitu. Kita lanjut. Bagian ketiga dari ritus pembuka adalah salam. Ini diucapkan oleh imam selebran. Sikap liturgi saat salam juga adalah kita tetap berdiri ya. Ini salam ini untuk menunjukkan kepada umat bahwa Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Salam imam dijawab dengan jawaban dari umat yang memperlihatkan bahwa misteri gereja yang sedang berkumpul. Nah, TPE yang baru, TPE 2020 ini, ada 4 bentuk salam. 3 untuk diucapkan imam, 1 untuk uskup. Jadi ada satu bentuk salam yang tidak boleh diucapkan oleh imam, hanya oleh Bapak Uskup. Yang 3, tapi sebelum lanjut di situ, dasar biblisnya, contohnya salam yang kita sering dengar, itu berasal dari 2 Korintus, Asyarunnya Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, itu dari kata-kata Rasul Paulus. Dan contoh yang bagian untuk uskup itu diucapkan oleh Yesus sendiri. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di buku merah. Jadi ini yang 4 bentuk salam ya. Salam imam ada 3 salam. Jadi ini lebih mungkin untuk jadi pengetahuan imamnya, tetapi baik juga kita sebagai umat juga tahu ya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Atau yang kedua, rahmat dan ini mohon maaf ya, kayaknya keluar ini saya gunakan dari handphone. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sementara disambung kembali. Tapi saya lanjut saja, bisa kedengaran ya Pak? Ini. Pak Deki bisa kedengaran ya? Ya, bisa dengar. Baik. Sambil menunggu koneksi di komputer saya. Jadi saya lanjut, ada 3 salam untuk imam, seperti tadi sudah dilihat, dan salam uskup hanya 1, yaitu damai bagimu. Baik salam imam maupun salam uskup, jawaban umat hanya 1, yaitu dan bersama rohmu. Jadi itu saja. Jadi jawaban baik oleh imam maupun oleh uskup, tanggapan kita sebagai umat hanya 1, yaitu dan bersama roh. Baik. Mohon tunggu sebentar.
Baik, sampai saat ini mungkin kalau ada yang bertanya, bisa bertanya ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, Bapak Ibu bisa bertanya untuk bagian-bagian yang tadi sudah dijelaskan. Ada mungkin yang ingin bertanya sambil menunggu koneksi? Ya, sambil menunggu koneksi Pak Ferol, kalau ada yang bertanya kami persilakan. Keluar mana itu, bro? Di situ, bro. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya? Baik. Nanti kalau Kayaknya belum bisa ada Pak connect Ferol, lagi. silakan dilanjutkan. Baik. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, Pak Deki bisa dijadikan host lagi supaya saya bisa masuk lagi. Oke, Yang silakan. baru saja. Recording in progress. Oke, sudah bisa Pak Ferol, silakan. Di akun yang Ferol, Pak. Di akun yang Ferol, Pak. Akun sebentar. Oke, sudah. Coba lagi. Baik. Ya, sudah. Baik, kita lanjut. Tadi sudah sampai di bagian salam. Dan bagian berikutnya adalah pengantar. Nah, pengantar juga akan disampaikan oleh imam. Sikap liturgi tetap berdiri. Imam atau diakon atau seorang pelayan lain dapat mengarahkan umat beriman kepada misa hari yang bersangkutan dengan kata-kata yang sangat singkat. Jadi pengantar sebenarnya tidak boleh terlalu panjang ya. Jadi sangat singkat. PUMR atau Pedoman Umum Misale Romanum maupun di dalam Tata Perayaan Ekaristi juga di buku merah maupun buku untuk imam sama juga bahwa ucapan kata pengantar ini harus sangat singkat ya. Imam boleh juga mengubah antifon pembuka menjadi pengantar, PUMR nomor 48. Jadi tidak perlu pengantar yang terlalu panjang, cukup singkat, tetapi ini lebih ke imam selebrant. Kita lanjut. Nah, tobat mungkin sebelumnya mungkin kita sudah terbiasa dengan sikap berlutut, tetapi dalam Tata Perayaan Ekaristi yang baru, TPE 2020, sikap liturgi untuk tobat adalah kita berdiri ya. Dalam pernyataan tobat, seluruh umat mengakui dosa dengan salah satu varian doa tobat. Jadi ada beberapa varian doa tobat bisa dilihat di buku merah. Mungkin yang paling umum yaitu doa saya mengaku, yang mungkin kita sudah sering lakukan, tetapi bagi yang mungkin lupa, yaitu di bagian saya berdosa, saya sungguh berdosa, dari bahasa Latin mea culpa, mea maxima culpa,
kita diharapkan membungkukkan badan atau menundukkan kepala sambil menebah dada 3 kali. Mungkin ada juga ungkapan simbolis ya. 3 kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi segala sesuatu? Dan 3 kali Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi juga kita ketahui juga bersama bahwa Petrus juga menyangkal Tuhan. Jadi ungkapan juga kita menebah dada sampai 3 kali dengan mengatakan juga saya berdosa sampai 3 kali, itu juga mengajak kita untuk mengingat kembali agar kalau kita sungguh-sungguh menyesal, kita menyesal dengan sungguh-sungguh pula, dan kalau kita punya niat untuk bertobat, kita bertobat dengan sungguh-sungguh pula, karena seperti Tuhan bertanya 3 kali, jangan sampai 3 kali dia bertanya, tetapi 3 kali juga kita menyangkal dia. Nah, ini ungkapan dari tobat. Nah, pernyataan tobat selalu disambung dengan Tuhan kasihanilah atau Kyrie eleison. Kecuali kalau seruan Tuhan kasihanilah telah tercantum dalam pernyataan tobat. Jadi seringkali imam selebran ketika dia memimpin perayaan Ekaristi, ada kalanya ada beberapa imam selebran yang sudah menggunakan varian doa tobat yang ada kata Tuhan kasihanilah kami, itu misalnya contoh. Kristus kasihanilah kami, ada kata-kata Tuhan Yesus Kristus dan sebagainya, terus imam lagi mengatakan Tuhan kasihanilah kami. Nah, kalau imam selebran sudah mengucapkan varian doa tobat yang seperti itu, apalagi dalam misa hari Minggu, maka dirigen dan umat juga harus mengetahui bahwa jangan lagi mengangkat lagu Kyrie eleison sesudah itu, karena artinya kan sama. Jadi jangan ada pengulangan, jadi cukup 1 kali. Nah, karena seringkali terjadi ada yang masih tetap angkat lagu Tuhan kasihanilah. Bersyukur ada imam-imam yang cukup pengertian yang tetap tidak nyedak cut di tengah orang. Kan tidak enak tuh kalau tiba-tiba di cut di tengah langsung lanjut kemuliaan. Nah, tetapi bisa juga dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, tapi sebenarnya juga dalam tata perayaan Ekaristi yang lama juga sebenarnya ada, tapi jarang digunakan, yaitu pernyataan tobat ini bisa digantikan dengan pemercikan air suci sambil bernyanyi aspergesme untuk masa biasa atau fidi aquam untuk masa Paskah. Nah, ini contoh ya untuk yang diucapkan oleh gambar ini Paus Benedictus, Paus Emeritus, dia memercik umat dengan air suci sebagai pengganti pernyataan tobat ya. Jadi umat menyanyi bersama aspergesme fidi aquam. Kalau masa biasa, mungkin kalau orang-orang yang agak-agak senior sudah sepuh masih ingat nyanyian ini. Saya coba memutar lagunya ya. Ini aspergesme, ini digunakan dalam masa biasa. Mungkin paroki kita, Ratu Rosari Suci Tuminting bisa mulai mencoba menggunakan ini kembali, karena memang ini dianjurkan dalam tata perayaan Ekaristi yang TPE 2020. Cara menyanyikan ya mungkin kalau nadanya cukup familiar ya. Itu saya tidak memutar sampai selesai. Yang penting kita tahu saja bahwa mungkin bisa paroki kita ke depan bisa mulai mencoba untuk kembali membuat variasi juga dalam tobat dengan pemercikan air suci ya. Biasanya imam akan berkeliling seperti kalau pembaruan janji baptis ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi doa saya mengaku, tetapi digantikan dengan nyanyian itu. Nah, sesudah itu, ini sebenarnya kata-katanya bagus ya. Engkau taburi aku ya Tuhan, dengan hisop aku dibersihkan, dan seterusnya. Nah, kalau dalam masa Paskah, yang dinyanyikan adalah Fidi Aquam. Fidi Aquam ini dari kitab Yehezkiel. Jadi mengisahkan penglihatan Nabi Yehezkiel tentang air yang mengalir dari bait Allah. Air ini dikisahkan muncul sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi sungai, dan sungai ini akhirnya memberi hidup kepada semua yang hidup di dalamnya,
dan menyuburkan tumbuhan di sisi kanan kirinya. Ini adalah ungkapan tentang Yesus, sang air kehidupan. Nah, dalam masa Paskah, pertobatan digantikan pernyataan tobat digantikan dengan ini, fidi aquam. Kalau ya mungkin sampai tahun 80-an ini masih sering dipakai ya di banyak paroki. Cara menyanyikan mungkin fidi aquam juga bisa seperti ini. Oke, itu penggalan dari fidi aquam, dan semoga juga ke depan paroki kita bisa mungkin mulai mencoba mempergunakannya, terutama mulai dulu dari aspergesme kalau dia masa biasa. Oke. Nah, sesudah pernyataan tobat, doa tobat, akan dilanjutkan dengan absolusi. Ini absolusi beda dengan pengakuan dosa ya. Absolusi di sini adalah berbeda dengan sakramen tobat. Jadi hanya untuk doa umat bersama imam untuk menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, mohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak merayakan misteri suci. Tetapi berbeda dengan sifat sakramen dari sakramen tobat. Nah, selanjutnya bagian berikutnya adalah lagu Tuhan kasihanilah. Sikap liturgi juga berdiri ya. Sikap liturgi berdiri. Nah, teks Kyrie eleison ini bahasa Yunani, bukan bahasa Latin. Jangan juga orang-orang masih keliru anggap semua lagu-lagu di ordinarium itu Kyrie, Gloria, Agnus Dei, Sanctus itu semua bahasa Latin. Tidak ya. Yang paling pertama justru Kyrie eleison adalah bahasa Yunani. Nah, Kyrie eleison adalah salah satu bagian tertua dalam misa. Semula tidak digunakan untuk Kristus tetapi untuk Allah. Nah, Paulus yang pertama kali secara khusus menggunakannya untuk menyebut bagi Kristus. Lagu Tuhan kasihanilah ini tidak secara khusus berarti penyesalan atau pertobatan, tetapi lebih ke memohon belas kasih Tuhan. Seperti kisah kalau dalam Injil ada dua orang buta, dalam Injil dikatakan, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Jadi ini bukan nyanyian, terutama bukan nyanyian untuk penyesalan dosa ya, tetapi nyanyian ini Tuhan kasihanilah, Kyrie eleison adalah nyanyian untuk memohon belas kasih Tuhan. Tuhan izinkanlah saya beroleh belas kasih. Nah, perhatikan juga kesinambungan Kyrie dengan Gloria. Sebaiknya misalnya kalau dia gunakan misa Manado misalnya, kalau saya gunakan misa Manado di Tuhan kasihanilah, jangan gunakan misa Dolo-Dolo misalnya di Glorianya, di kemuliaannya. Supaya nadanya sinkron. Supaya keserasiannya, kesinambungannya juga ada. Begitu. Nah, kita lanjut. Ini teksnya ya. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Nah, sebenarnya liturgi aturan liturgi mengharapkan kita setia kepada teks. Bahwa Tuhan kasihanilah lagu-lagunya, teksnya seperti ini. Kalaupun mau ulangi kata Tuhan kasihanilah berulang kali atau Kristus kasihanilah berulang-ulang, tidak hanya 2 kali, tetapi teksnya cuma itu. Memang ada perlu banyak perubahan ke depan, mungkin puji syukur kita, mungkin nanti ke depan. Untuk saat ini memang yang bisa diakomodir lagu-lagu Tuhan kasihanilah ya seperti ada di puji syukur, tetapi memang ada tambahan-tambahan teks yang sebenarnya kalau dari segi kaidah liturgi kurang terlalu pas. Seperti misalnya Yesus Kristus Putra Bapa, itu kan sudah di luar dari teks Tuhan kasihanilah. Ya. Selanjutnya, madah kemuliaan. Kemuliaan adalah madah yang dihormati dari zaman Kristen kuno. Lewat madah ini gereja berkumpul atas dorongan Roh Kudus memuji Allah Bapa dan Anak Domba serta mohon belas kasih-Nya. Teks madah ini tidak boleh diganti dengan teks lain. Jadi teks ini tidak sedapat mungkin, memang kembali lagi seperti Tuhan kasihanilah,
tidak boleh dikurangi, tidak boleh juga ditambahkan teks-teks yang tidak ada dalam lagu kemuliaan. Ada misalnya teks lagu kemuliaan yang memang tidak sesuai di puji syukur, tapi semoga ke depan kita berharap bisa ada lagu-lagu liturgi atau lagu-lagu umat yang bisa lebih mengakomodir agar lebih sesuai dengan kaidah liturgi. Karena contoh misalnya lagu kemuliaan yang tidak terlalu tepat, lagu misalnya Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra. Kalau dilihat dari teksnya kan memang beda dengan teks lagu kemuliaan. Kalau kemuliaannya teksnya kan cuman kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau. Jadi cuman itu DP teks. Nah, kemuliaan ini juga yang sering kali disalah mengerti. Kemuliaan dibuka oleh imam atau lebih cocok oleh solis atau oleh kor. Kemudian dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-sama, atau oleh umat dan paduan suara bersaut-sautan, atau hanya oleh kor. Maka dengan demikian sebenarnya tidak menjadi keharusan bahwa harus imam yang menyanyikan itu. Misalnya, Gloria in excelsis Deo. Jadi tidak ada keharusan memang demikian, walaupun memang sudah biasa menjadi bagian dari imam. Tetapi yang harus dihindari yaitu misalnya kalau bagian kemuliaan bagi Allah di surga itu, kemuliaan kepada Allah di surga itu tidak diucapkan. Misalnya, mari kita memuji Tuhan dalam nada kemuliaan, tetapi tidak diucapkan secara lengkap teksnya. Jadi sebaiknya memang diucapkan lengkap teksnya. Seperti itu. Nah, kemuliaan dilakukan atau diucapkan pada hari raya dan pesta, pada perayaan-perayaan meriah, dan pada hari Minggu di luar Advent dan Prapaskah. Nyanyian Gloria bersifat pesta, suasananya gembira. Musik harus melayani teks. Seperti itu. Nah, bagian terakhir dari ritus pembuka, yaitu doa kolekta. Doa kolekta, kalau dulu orang bilang itu doa pembuka. Tapi ini memang kekeliruan yang sudah cukup lama terjadi, bahwa sejak awal memang bukan doa pembuka istilahnya. Selama ratusan tahun dia dikenal sebagai doa kolekta. Bukan, memang punya keartian sama dengan kolekte. Kolekt, mengumpulkan. Jadi imam mengajak umat untuk berdoa dengan ucapan marilah berdoa. Ada waktu hening. Nah, doa kolekta, kalau dalam perayaan Ekaristi, imam bertindak atas nama Kristus, in persona Christi, maka doa-doa umat beriman, kita yang berdosa ini, kita mempercayakan doa-doa kita kepada imam untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi bukan kita yang membawa sendiri doa kita, tetapi imam sebagai pemimpin, sebagai selebran. Karena itu ada waktu hening ketika imam mengatakan marilah berdoa, ada waktu bagi kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita di situ. Di dalam waktu keheningan itu kita sampaikan ujud-ujud pribadi kita. Jadi sebenarnya tidak terlalu pas juga kalau misalnya, tapi karena memang sudah berjalan, sudah menjadi hal yang lumrah atau menjadi biasa mungkin, bahwa sebenarnya kalau di bagian doa umat tidak terlalu banyak ujud-ujud intensi-intensi pribadi, karena biasanya intensi itu akan disampaikan justru di bagian kolekta ini. Jadi misalnya ketika imam mengatakan marilah berdoa, maka bisa ditambahkan misalnya dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi keselamatan jiwa dari Ibu A, atau kita berdoa bagi bersama keluarga ini untuk terkabulnya novena 3 Salam Maria misalnya. Dan juga tetap akan ada saat hening di mana umat juga mungkin ada yang tidak tersampaikan dalam intensi misa, menyampaikan dalam saat hening itu. Baru kemudian imam akan memulai doa kolekta itu. Jadi dia mengumpulkan ujud-ujud umat dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu yang secara normatifnya. Nah, semua yang hadir bersama dengan imam hening sejenak. Tadi sudah dikatakan, dalam hati mengungkapkan doanya masing-masing, dan doa kolekta diarahkan kepada Allah Bapa dengan pengantaran Putra dalam Roh Kudus dan diakhiri dengan penutup trinitaris atau penutup panjang lainnya. Ini yang membedakan doa kolekta dengan
doa persiapan persembahan atau doa sesudah komuni. Nah, biasanya doa di kolekta adalah doa di awal ini selalu ditutup dengan rumus trinitaris. Jadi tidak ditutup dengan misalnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Nah, doa kolekta tidak ditutup dengan rumus hanya secara kristologis, tetapi harus ditutup dengan rumus trinitaris. Misalnya, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, seperti itu misalnya. Nah, sebaiknya doa ini dilakukan oleh imam. Sebaiknya dilakukan. Tetapi tidak boleh ada iringan musik. Jadi diri organis juga tidak boleh mengiringi doa ini dengan musik agar umat bisa mendengarkan dan memahami sehingga dapat menjawab amin. Itu. Jadi ini yang keseluruhan bagian dari ritus pembuka yang telah saya jelaskan tadi, diawali dengan perarakan masuk, kemudian tanda salib, salam, pengantar, tobat, Tuhan kasihanilah, madah kemuliaan, dan doa kolekta.